Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Randas Haji Asis Saifuddin MSI dan Bapak Muhammad Rizal Fauzi MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di MI kelas tinggi, serta teman-teman saya kelas 4B PGMI yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 3 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, yaitu mengenai menguasai teknik membaca dan menulis. Adapun anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Puji Widi Jannatun Hasanah dengan NIM 120209037, Intan Nasiro dengan NIM 120209044, Marwah Nur Ajija dengan NIM 120209052, Nisa Aulia dengan NIM 120209065, Novi Alfani Nur Ajija dengan NIM 120209066, Nopira Desi Ramdhani dengan NIM 120290067, dan saya sendiri Nur Aini dengan NIM 120209069. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca cepat. Nah, membaca cepat merupakan membaca dengan kecepatan tinggi, akan tetapi tetap memperhatikan tujuan utama dari membaca, yakni sebuah pemahaman. Sedangkan pengertian membaca cepat menurut Tampu Bolon yaitu menyatakan bahwa membaca cepat ialah membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahaman isi dari bacaannya tersebut. Sedangkan menurut Sudarso, membaca cepat merupakan cara yang dilakukan dengan kecepatan tinggi dan tidak mengabaikan pemahaman terhadap bacaan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa membaca cepat ini merupakan membaca dengan kecepatan tinggi tetapi tidak terlepas dari pemahaman atau masih memperoleh sebuah pemahaman. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang tujuan membaca cepat. Pada dasarnya, tujuan membaca cepat adalah untuk mendapatkan banyak pemahaman dari bacaan secara tepat. Akan tetapi, menurut Nur Hadi pada tahun 2005, ia berkata bahwa ada 2 macam tujuan membaca cepat, yaitu yang pertama membaca dengan tujuan mencari informasi tertentu secara cepat dan tepat. Yang kedua, untuk mengetahui isi keseluruhan buku secara cepat dan menyeluruh. Akan tetapi, waktu yang tersedia sangat terbatas. Tujuan membaca cepat akan terwujud jika pembaca memiliki kemampuan membaca. Dengan adanya latihan yang terus-menerus akan mampu membaca cepat sekaligus memahami isi dari bacaan. Namun, kemampuan membaca cepat bukan berarti kemampuan pemahamannya akan berkurang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca cepat. Menurut Dibia, membaca cepat merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dengan pemahaman isi bacaan. Kecepatan bukan urusan ukuran utama dalam membaca cepat. Membaca cepat adalah proses membaca bacaan untuk mendapatkan pemahaman isi bacaan dengan waktu yang singkat. Menurut Pratiwi, terdapat 2 hal pokok yang harus diketahui dalam teknik membaca cepat, yaitu
Pertama, tingkat kecepatan, dan yang kedua yaitu persentase pemahaman bacaan yang tinggi. Tujuan dari teknik membaca cepat adalah untuk mengenali topik bacaan, untuk mengetahui pendapat atau opini dalam bacaan, dan untuk mendapatkan bagian penting dari bacaan. Adapun manfaat dari teknik membaca cepat adalah untuk mencari informasi yang kita perlukan dari suatu bacaan secara cepat dan efektif dalam waktu yang singkat. Teknik membaca skimming. Skimming dalam membaca adalah salah satu teknik yang bisa juga disebut dengan istilah bacaan layap. Teknik membaca skimming menurut Rahim adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian dari suatu bagian. Dari pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwa teknik membaca skimming adalah membaca dengan cepat, namun hanya untuk mengetahui isi bagian umum saja dari yang kita baca gitu, atau bisa juga disebut garis besar gitu dari bacaan yang kita baca. Untuk menerapkan teknik membaca skimming ini, peserta didik atau seorang pembaca perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara menerapkan dan juga kapan teknik ini digunakan. Teknik membaca skimming ini membutuhkan kemampuan yang khusus untuk memperoleh intinya dan mengetahui bagaimana teks ini disusun serta mengetahui gagasan mengenai maksud dari sang penulisnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya. Yang kedua yaitu ada teknik membaca scanning. Istilah lain dari scanning yaitu teknik baca sepintas atau teknik baca tetap. Scanning adalah teknik membaca sepintas cepat akan tetapi teliti dengan maksud untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan menurut Harja Sujana dan Mulyati Tarigan dalam Haryadi 2017 halaman 170. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, teknik scanning terjadi dua proses, yakni proses mencari atau menemukan dan proses mendapatkan informasi atau fakta. Yang kedua proses itu dilakukan sekilas dan teliti. Yang ketiga, tujuan yang ingin diperoleh yaitu mendapatkan informasi tertentu atau fakta khusus. Dan yang keempat, prinsip membaca scanning merupakan cepat menemukan informasi tertentu atau fakta khusus pembaca. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik scanning ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan topik, memilih acara televisi, menemukan kata di kamus, dan mencari informasi telepon. Yang ketiga yaitu ada teknik membaca scramble. Istilah scramble berasal dari bahasa Inggris yang berarti perebutan, pertarungan, atau perjuangan. Teknik scramble ini digunakan untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata menurut Daud 2019. Sedangkan menurut Robert B. Taylor dalam Huda 2013 halaman 303, scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode pembelajaran scramble ini mengharuskan siswa untuk menemukan konsep, materi secara aktif, efektif, kreatif, interaktif, serta menyenangkan bagi siswa sehingga konsep bisa lebih mudah untuk dipahami. Scramble terdiri atas bermacam-macam bentuk, yakni yang pertama ada scramble kata, yaitu sebuah permainan menyusun kata dan huruf-huruf yang telah diacak terlebih dahulu letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Yang kedua yaitu scramble kalimat, yaitu sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata yang diacak. Yang ketiga ada scramble wacana, yaitu sebuah permainan yang menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Tadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kecepatan efektif membaca di kelas tinggi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kecepatan efektif membaca ini. Nah, kecepatan efektif membaca merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Nah, kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual, yaitu kemampuan gerak motoris mata dalam melihat lambang-lambang grafis. Nah, pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yaitu kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Nah, untuk rumus mengukur kecepatan membaca yaitu jumlah kata dibagi waktu tempuh baca. Contohnya seperti ini. Siswa A membaca 70 kata dalam waktu 1 menit, berarti kecepatan membaca siswa A adalah 70 kata per menit. Nah, informasi tentang pemahaman bacaan ditentukan dari jumlah jawaban atau skor jawaban yang dijawab dengan benar oleh siswa, lalu dibagi jumlah skor ideal jika jawaban tersebut benar semua, lalu dikalikan 100%. Nah, jadi rumusnya B dibagi SI dikali 100%. Nah, B di sini adalah jumlah jawaban benar, SI adalah singkatan dari skor ideal dikali 100%. Nah, contohnya seperti ini. Siswa B menjawab dengan benar 3 jawaban dari 4 pertanyaan yang dilontarkan. Nah, berarti kemampuan pemahaman bacaan siswa tersebut adalah 3 dibagi 4 dikali 100%. Sama dengan 75%. Nah, berarti kemampuan efektif membaca adalah kombinasi kedua informasi di atas. Nah, persiapan yang harus dipersiapkan untuk mengukur kemampuan efektif membaca ini terdiri dari teks, lalu alat ukur waktu seperti jam atau stopwatch, lalu perangkat tes, lalu personal. Lalu secara umum, kategorisasi pembaca dilihat dari sudut kepemilikan kemampuan efektif membaca. Nah, hal ini dapat ditolak ukuri dengan patokan berikut, di antaranya yang pertama, kecepatan 150 kata per menit termasuk kategori pembicara rata-rata. Yang kedua, kecepatan 150 sampai 250 kata per menit termasuk kategori pembaca lambat. Lalu yang ketiga, kecepatan 250 sampai 350 kata per menit termasuk kategori pembaca rata-rata. Lalu yang keempat, kecepatan 350 sampai dengan 500 kata per menit termasuk kategori pembaca tinggi. Lalu yang kelima ada kecepatan 500 sampai 1500 kata per menit termasuk kategori pembaca cepat. Dan terakhir, kecepatan di atas 1500 kata per menit termasuk kategori power reader. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya bahwa membaca cepat merupakan suatu kegiatan membaca guna mendapatkan informasi dengan kecepatan tinggi dan dengan waktu yang singkat. Namun tetap memperhatikan tujuan utama dari membaca itu sendiri, yaitu untuk memperoleh pemahaman. Ada 3 teknik dalam membaca cepat di kelas tinggi, yaitu teknik skimming, teknik scanning, dan teknik scramble. Adapun manfaat dari membaca cepat ini adalah untuk memperoleh informasi yang kita perlukan dari suatu bacaan secara cepat dan efektif dalam waktu singkat agar dapat menelusuri banyak halaman buku atau bacaan, serta tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak memperhatikan atau membaca bagian yang tidak diperlukan. Nah, mungkin itu dia presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.